Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Bastian, yang biasa dipanggil Coach Reza. Pada pembahasan kali ini, saya akan ngebahas tentang packaging ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu memahami packaging itu secara sederhana, di sini kita akan ngebahas apa yang dimaksud dengan packaging before sales dan after sales. Nah, sebelum saya lanjut, silakan teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe dulu agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru tentang bisnis UMKM, karena juga saya aktif membahas beberapa di antara ilmu-ilmu tersebut. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi, apa sih sebenarnya packaging before sales dan after sales? Sebelumnya kita harus memahami dulu ya tentang apa itu kemasan produk atau packaging produk. Jadi, kalau menurut KBBI, kemasan produk adalah suatu bungkus pelindung yang ada pada suatu produk ya, barang yang berasal dari hasil aktivitas pengemasan. Dan menurut Kotler dan Armstrong, berpendapat bahwa pengertian kemasan produk adalah salah satu kegiatan yang mencakup desain dan produk, sehingga kemasan yang ada pada produk tersebut bisa berfungsi dengan baik dan produk yang ada di dalamnya bisa terlindungi. Nah, itu dua pendapat dari KBBI dan juga Kotler dan Armstrong. Nah, kita masuk ada pembahasan tentang packaging before sales. Jadi, kalau kita bicara tentang packaging before sales, berarti namanya itu adalah sebelum terjadi penjualan, ya. Nah, jadi packaging before sales itu adalah mengacu pada bagaimana sebuah produk dikemas untuk menarik perhatian calon pelanggan sebelum produk itu dibeli, sebelum diputuskan untuk dibeli. Nah, tujuan utamanya adalah menciptakan daya tarik visual dan memberikan informasi yang relevan dan menciptakan persepsi positif terhadap merek ataupun produk. Nah, fungsinya itu ada empat. Ya. Yang pertama itu dari segi daya tarik visual, itu kemasan yang menarik, membuat produk menonjol di rak ya, ataupun juga di platform online. Karena kita sudah di ranah online dan offline ya, jadi tidak hanya sekedar di rak etalase, tapi juga etalase di digital, di online. Yang kedua adalah memberikan informasi produk, informasi seperti komposisi, manfaat, petunjuk penggunaan, dan klaim kualitas. Ketiga adalah memperkuat branding. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Jadi kalau kita bilang packaging itu tidak penting, salah besar ya. Packaging itu sangat penting, terutama dari segi branding ya. Karena desain kemasan mencerminkan identitas dari merek ya. Seperti dari logo kita ya, warna dan gaya visual. Yang keempat, meningkatkan persepsi kualitas. Kemasan yang elegan atau inovatif memberikan kesan bahwa produk kita memiliki kualitas yang tinggi, seperti itu. Nah, di sini saya ada dua contoh ya, dua contoh yang bisa teman-teman pahami. Yang pertama itu adalah brand Something ya. Something ini adalah brand yang bergerak ya di bidang kesehatan kulit gitu ya, dimana dia membuat kemasan elegan dan minimalis dengan informasi bahan aktif untuk menarik konsumen yang sadar akan kesehatan kulit, kayak gitu, seperti yang gambar saya tunjukkan ini. Jadi kita langsung tahu, oh ya, ini brand Something ini fokus untuk kesehatan kulitnya. Yang kedua itu kita beralih ke sektor makanan ya, yaitu adalah produk Citato gitu ya. Dia menggunakan desain kemasan dengan gambar kentang yang renyah. Jadi kalau kita melihat eh, kemasan atau packaging dari Citato, kita tahu, oh, ini Citato ini berarti produknya kentangnya renyah nih. Sekali gigit itu udah langsung berasa bunyinya seperti itu ya. Ini bagi teman-teman yang sudah pernah beli produknya juga tahu ya. Jadi menonjolkan untuk apa? Segi rasa dan juga kualitas seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah tentang after sales, packaging after sales. Berarti kalau kita bicara packaging after sales, itu terjadi ya, kita mendapatkan packaging itu setelah terjadi penjualan ya. Kita baru dapat kalau penjualan telah dilakukan, kayak gitu ya. Jadi kemasan ini digunakan ya untuk setelah dijual. Seringkali bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperkuat loyalitas. Ini melibatkan kemasan tambahan yang dikirimkan atau digunakan selama proses pengiriman ataupun penyimpanan ulang. Nah, fungsinya itu adalah yang pertama,
yaitu adalah memberikan kenyamanan tambahan. Kemasan dapat dirancang ulang untuk mempermudah penggunaan ataupun penyimpanan oleh pelanggan. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan. Sentuhan personal seperti kartu ucapan, kemasan khusus, atau bubble wrap yang dirancang kreatif. Yang ketiga, mendorong loyalitas dari segi pelanggan. Kemasan after sales itu sering digunakan untuk mengingatkan pelanggan tentang merek atau brand, misalnya dengan logo atau pesan terima kasih. Makanya kalau kita melihat, kalau kita beli produk entah itu di marketplace ataupun sejenisnya, itu biasa kalau brand yang sudah paham itu dia ngasih kayak kartu ucapan ya. Brand yang paham itu sudah memberikan kartu ucapan kayak gitu loh. Dulu saya pernah memasarkan suatu produk fashion itu, karena mereka tidak menyediakan, bahkan saya sampaikan kepada suppliernya. Saya sebagai distributor waktu itu saya sampaikan, boleh nggak saya tambahkan kartu ucapan. Kartu ucapannya gimana? Saya kasih tahu gimana skripnya kayak gitu, sehingga dengan skrip sederhana itu membuat orang itu jadi tertarik untuk beli terus sama saya kayak gitu. Nah, jadi sederhana tapi itu penting karena kita bermainnya di after sales ya. Waktu itu yang saya mainkan salah satunya adalah di bidang fashion. Nah, yang keempat adalah melindungi produk, yaitu kemasan after sales itu memastikan produk tetap aman selama pengiriman. Nah, contohnya tuh ada dua ya, ada dua brand yang saya bahas di awal ini. Itu adalah pertama itu adalah brand Zalora ya. Brand Zalora itu brand yang bergerak di bidang fashion gitu ya, yang menggunakan kotak khusus ya, yang lega dengan pesan terima kasih dan stiker branding untuk pengiriman produknya. Itu brand Zalora. Yang kedua, ini siapa yang nggak tahu sih brand yang kedua ini ya. Jadi brand yang kedua ini adalah Apple ya. Apple ini bisa dikatakan perusahaan bukan hanya fokus pada kemasan saat penjualan, tapi juga menghadirkan pengalaman ketika unboxing. Ya, kita banyak banyak melihat ya brand-brand dari Apple ini, banyak para apa kreator itu di bidang gadget itu melakukan unboxing yang kita bisa bilang menarik gitu untuk menarik pengalaman pelanggan kayak gitu ya. Nah, jadi dari yang saya sampaikan tadi yaitu adalah ada dua jenis ya, dua jenis packaging. Ya, kita ingatkan lagi, kalau before sales itu kita baru mendapatkan packagingnya sebelum melakukan pembelian. Kalau kita bisa bilang kalau di offline itu biasa kita didapatkan di minimarket ya. Kalau after sales itu baru kita dapatkan packaging setelah melakukan pembelian. Bisa ditemukan di toko mereka secara langsung seperti itu. Nah, nah maka ya teman-teman ya, dari dua jenis ini sebenarnya yang paling susah itu yang mana sih? Kayak gitu ya. Jadi saya pernah dapat pertanyaan seperti itu. Yang susah itu seperti apa sebenarnya brand packaging ini, before sales atau after sales? Maka kalau saya katakan yang paling susah itu adalah before sales kayak gitu. Susah banget kayak gitu. Ya teman-teman pergi ke minimarket ya. Pergi ke minimarket itu kan banyak rak-raknya ya. Banyak rak-rak brand itu loh. Bagaimana brand kita itu kita buat packagingnya itu harus stand out ya. Bagaimana kita membuat orang itu langsung tahu, oh ya, brand packaging kita itu udah langsung mengena di benak konsumen. Gimana caranya? Kayak gitu. Itu PR-nya besar banget ya, dibanding after sales kayak gitu ya, after sales. Jadi buat teman-teman yang bergerak untuk bidangnya before sales, utama UMKM gitu ya, yang bergerak di before sales, cobalah membuat packaging yang stand out ya, stand out. Nah, apa maksudnya stand out? Nanti coba saya akan bahas di pembahasan yang lainnya ya, kayak gitu ya, tidak di pembahasan ini. Tentu ini menjadi PR penting buat teman-teman yang bergerak di before sales. Nah, ada dua contoh ya brand packaging ya. Kalau kita ngambil brand yang ternama tuh seperti eh, kopi Janji Jiwa ya. Siapa yang tahu Janji Jiwa ya? Janji Jiwa ini sistemnya ya Coffee Go gitu loh. Pernah saya baca berbagai macam artikel itu, penghasilan mereka tuh bukan di tempat mereka berada, maksudnya bukan di tempat offline-nya, tapi berdasarkan ya udah orang beli udah dibawa pulang kayak gitu loh, dibawa pulang dibungkus kayak gitu ya, ataupun menggunakan layanan ojek online seperti itu. Nah, jadi sistemnya tuh Coffee Go kayak gitu ya. Ada juga yang berikutnya itu adalah yang masuk ke kategori FMCG, yaitu Fast Moving Consumer Goods ya, yaitu adalah yang bersifat ready to drink ya.
bersifat ready to drink. Saya juga kebetulan ada contoh satu nih ya yang bersifat ready to drink. Nih saya megang brand apa Golda ini ya. Ah nih. Ini sama, ini ready to drink dan ini bisa dikatakan brand yang masuk ke kategori before sales. Jadi kalau kalau brand yang bersifat before sales atau fast moving consumer goods itu harus membuat bentuk packagingnya itu yang membuat perhatian oleh calon customer. Nah nih, kalau di slide itu kapal api ya, kapal api signature, ada kapal api white coffee, ada kapal api black coffee gitu ya. Kalau ini juga gold dan ini sama juga nih tulisannya ya, mana nih? Ah nih, tulisannya itu loh. Besar banget kan tulisan brandnya gitu loh. Ataupun nama produk turunannya ya. Kayak kapal api ini kan kapal apinya nggak gede-gede banget ya. Tapi white coffee-nya besar ya. Signature-nya besar kayak gitu. Jadi eh dan rasa ya, rasanya apa nih? Kayaknya yang rasanya gede nih tulisannya nih. Nih, Dolce Latte. Nah, jadi penting banget ya kalau misalnya kita bergerak ya di ranah before sales itu membuat packaging yang membuat orang menjadi tahu gitu. Oh ya ini brandnya gitu loh. Apalagi kalau misalnya kemasannya sekecil gini. Karena mohon maafnya adalah ketika orang pergi ke minimarket, mereka tuh 85% itu sudah tahu akan beli apa gitu loh. 85% mereka tahu harus beli apa. Tapi 15%-nya itu adalah faktor yang dari packagingnya kita. Kayak gitu loh. Jadi awalnya konsumen itu tidak kepikiran mau beli brand kita. Tapi karena nengok brand kita sangat sangat menarik di mata konsumen kita, jadi mereka tertarik untuk mencobanya. Ya, saya juga ada beberapa brand yang belum pernah saya coba, akhirnya saya beli karena bentuk kemasannya tuh yang menarik ya, menarik untuk saya ingin cobain deh, kayak gitu loh. Kalau enak nanti beli lagi, kalau enggak ya udah, kayak gitu. Makanya penting banget buat teman-teman ya, terutama UMKM yang bergerak di dengan sistem packaging before sales itu untuk membuat packaging yang benar-benar stand out gitu ya, membuat orang menjadi tertarik banget untuk mendapatkan atau menyegerakan, bahkan bisa dikatakan syukur-syukurnya bisa jadi top of mind ya dalam pengambilan keputusan ketika ketika calon customer datang ke sebuah minimarket kayak gitu. Karena minimarket itu kan dia hanya membantu dari segi kategori teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat itu ke salah satu minimarket yang cukup banyak ya di Indonesia, ada dua brand itu ya, itu kita bisa ngelihat, itu sudah tahu gitu tuh. Kalau yang sebelah kiri dari pintu masuk, sebelah kiri ujung ya, itu nanti ada minuman-minuman dalam bentuk freezer ya, di kulkas. Nanti sebelah kanannya itu nanti ada roti, kanan kanan sebelah kanannya ujung, nanti arah ke kiri ujungnya itu ada minuman-minuman eh herbal, bukan herbal ya, kayak susu. Nanti arah raknya, arah yang di nomor 2 itu ada kayak snack gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kalau di kanan ujung itu nanti di ranah kesehatan ya, entah popok bayi, entah apa namanya kebutuhan-kebutuhan untuk primer gitu atau anak-anak dan segala macamnya. Nah, jadi memang tugasnya minimarket hanya sebatas itu aja. Itu kalau minimarket yang terkenal ya. Kalau misalnya minimarketnya yang ya udah asal letak aja ya kita nggak tahu kayak gitu. Apakah brand kita masuk kategorinya atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ya ada tambahan juga untuk packaging before sales itu kita bisa ambil ya. Ini saya nggak ada contohnya ya. Nih saya contohin di slide-nya saja. Itu kita bisa tahu kayak brand Sari Roti ya. Sari Roti itu bisa dikatakan ya before sales ya. Kayak tadi ya, kayak di minimarket itu sebelah kiri ujung ya, sebelah kiri ujung di depan di depannya kulkas itu saya bisa katakan tuh brand roti gitu lah. Tapi kan brand roti itu kan hanya Sari Roti aja. Banyak brand lain ya yang ada di sana. Kayak gitu loh. Nah, termasuk juga ketika kita ingin membeli sebuah brand roti, tentu kita melihat, oh ini brandnya cocok nggak ya sama saya atau tidak. Kayak gitu. Itu untuk yang before sales.
Kalau yang roti, kalau kita bicara tentang brand roti yang after sales itu seperti apa ya? Seperti apa Coach Reza gitu kan? Jadi kalau tadi kita sampaikan before sales itu adalah sari roti, maka yang packaging after sales itu kita contohkan itu Holland Bakery ya. Holland Bakery. Jadi ketika kita ingin mendapatkan packagingnya gitu ya, mendapatkan experience dari package after sales, maka Holland Bakery adalah jawabannya. Karena kita harus uh, beli dulu baru kita tahu, karena kan yang dipajangnya itu adalah kue-kuenya ya, roti-rotinya gitu ya. Jadi baru kita beli baru kita dapatkan. Berbeda dengan saya roti sudah ada packagingnya, tinggal kita pilih. Nah, seperti itu. Makanya memang setiap segmen ini semuanya punya tantangan masing-masing sebenarnya. Kalau after sales memang tujuan utamanya kita harus bangun branding yang sangat kuat. Karena biasanya mereka tuh berdiri sendiri. Biasanya berdiri sendiri. Kayak gitu. Jarang yang jarang, bukan tidak ada ya saya sampaikan ya. Bukan tidak ada tapi sangat jarang. Mereka tuh juga nimbrung di tempat-tempat yang bersifat kayak minimarket. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara berikutnya itu adalah tentang inovasi sebuah produk ya. Nah, kalau untuk pembahasan ini mungkin saya lanjutkan di pembahasan berikutnya ya. Jadi kalau sampai untuk pembahasan packaging ya, packaging ini sampai di sini aja, sampai bertemu ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sampai jumpa di video-video menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.